Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geo semua. Sobat Geo pasti tidak asing kan dengan kata hidrologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita simak pembahasannya. Pertama-tama kita akan masuk ke bab yaitu apa itu hidrologi. Hidrologi adalah studi tentang kejadian dan pergerakan air di atas atau di bawah permukaan bumi. Studi ini mencakup keseluruhan domain air yang ada di bumi, sejarahnya bersama dengan penggunaan kuantitatifnya di bumi. Selanjutnya, apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi dapat didefinisikan sebagai kontinu proses pertukaran air dari permukaan bumi ke atmosfer atau sebaliknya dengan pengaruh radiasi matahari atau panas matahari. Ini adalah sistem tertutup di mana air akan merubah baik dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu bentuk ke bentuk lain di bawah panas matahari, apapun prosesnya. Total air di seluruh sistem tetap konstan. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi terlibat dalam sistem bumi total. Sistem total dapat diklasifikasikan menjadi 3 zona penting, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer membentuk amplop gas yang berada di atas hidrosfer. Hidrosfer membentuk badan air yang menutupi permukaan bumi. Lingkungan yang berada di bawah hidrosfer sampai batuan padat membentuk litosfer. Selanjutnya yaitu komponen dasar siklus hidrologi. Yang pertama ada presipitasi, kedua runoff atau limpasan, ketiga evaporasi atau penguapan, keempat kondensasi, kelima transpirasi, keenam evapotranspirasi, ketujuh infiltrasi, kedelapan penyimpanan depresi, kesembilan yaitu intersepsi. Nah, teman-teman, kita masuk ke komponen dasar siklus hidrologi yang pertama, yaitu presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya kelembapan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk apapun. Contohnya yaitu hujan, hujan es, salju, glasir, gerimis, dan kepingan salju. Yang kedua yaitu runoff atau limpasan, yaitu air yang mengalir di atas tanah menuju sungai, danau, lautan, dan lain-lain, sebagai aliran permukaan atau bawah permukaan. Limpasan permukaan merupakan air yang mengalir di atas tanah dan yang akhirnya membuang air ke laut. Sedangkan limpasan bawah permukaan, yaitu air yang diinfiltrasi ke massa tanah, tembus menuju sungai dan danau. Ketiga, evaporasi atau penguapan, yakni konversi cairan alami, contohnya air menjadi bentuk gas seperti udara, dan penguapan ini biasanya terjadi di badan air. Keempat, kondensasi, yaitu konversi uap atau gas menjadi cairan. Uap air menguap dari badan air seperti laut dan sungai. Setelah uap mencapai ketinggian sekitar 20 km di atas langit, maka akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Kemudian mengendap sebagai hujan, kabut, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima itu ada transpirasi. Transpirasi ialah penguapan yang terjadi dari tanaman maupun tanaman hijau. Misalnya tetesan air pada daun yang menguap ke atmosfer. Yang keenam, itu ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan kombinasi dari proses penguapan dan juga proses transpirasi. Yang ketujuh, ada infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses penyaringan air ke lapisan dalam tanah berdasarkan struktur dan sifatnya. Infiltrasi di dalam tanah ini meliputi pasir, kerikil, dan juga bahan kasar lainnya. Dan juga untuk partikel tanah yang lebih halus seperti tanah liat dan lanau. Infiltrasi berbanding terbalik dengan limpasan. Pada tanah, jika infiltrasi kurang, maka limpasan akan lebih banyak.
Demikian pula, lebih banyak infiltrasi yang memberikan lebih sedikit limpasan. Contohnya seperti jalan aspal yang memiliki limpasan lebih banyak daripada jalan lumpur merah metalik. Yang kedelapan itu ada penyimpanan depresi. Proses ini merupakan bagian dari curah hujan yang diperlukan untuk mengisi zona depresi tanah. Dan yang terakhir ada intersepsi. Intersepsi ini merupakan bagian dari presipitasi yang diperlukan untuk membasahi permukaan tanah, bangunan, dan juga semua permukaan tembus yang disebut juga dengan intersepsi. Air di lautan menguap karena energi panas yang disediakan oleh radiasi matahari dan membentuk uap air. Uap air ini bergerak ke atas ke ketinggian yang lebih tinggi, membentuk awan. Sebagian besar awan mengembun dan mengendap dalam bentuk apapun seperti hujan, hujan es, dan salju. Dan sebagian awan didorong ke darat oleh angin. Bahkan selama proses presipitasi, beberapa bagian molekul air dapat menguap kembali ke atmosfer. Bagian air yang mencapai tepat memasuki permukaan bumi menyusup berbagai lapisan tanah. Proses ini meningkatkan kadar air serta tabel air. Vegetasi mengirimkan sebagian air dari permukaan bumi kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Setelah air meresap dan menyusup ke permukaan bumi, limpasan terbentuk di atas tanah, mengalir melalui kontur tanah menuju sungai dan danau, dan akhirnya bergabung ke lautan setelah bertahun-tahun. Sejumlah air dipertahankan sebagai penyimpanan depresi. Proses siklus hidrologi ini berlanjut dengan meniupkan udara dingin di atas lautan, membawa molekul air, membentuk uap air, kemudian awan semakin kental dan mengendap sebagai curah hujan. Demikian pula, air meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan permukaan air dan juga pembentukan air limpasan menuju badan air. Dengan demikian, proses siklus berlanjut. Sesuai persamaan neraca air, jumlah air yang masuk sama dengan jumlah air yang keluar. Dari 3 proses prepitasi, limpasan, dan penguapan, aliran masuk adalah prepitasi, limpasan, dan penguapan berada di bawah aliran keluar. Maka, persamaan neraca air dapat ditulis sebagai prepitasi dikurang limpasan sama dengan penguapan. Prepitasi dengan menggunakan lambang P, penguapan sama dengan E, ditambah limpasan R. Nah, itu dia pembahasan mengenai siklus hidrologi. Semoga bermanfaat ya Sobat Geo. Sampai jumpa!